Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kalkulus lagi dengan tema turunan kedua dari fungsi dengan lebih dari satu variabel atau second order partial derivative. Berikut second order partial derivatives nanti akan dihubungkan dengan maksima and minima. Pada prinsipnya turunan order kedua ini, second order, third order, dan order yang lebih tinggi, turunan dengan order yang lebih tinggi ini sama ketika kita mempelajari fungsi untuk variabel tunggal. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari do f per do x, yaitu turunan parsial dari f terhadap x ya, simbolnya adalah fx ini. Kemudian do f per do y adalah turunan parsial dari fx, y terhadap variabel y. Nah, nanti akan ada 4 jenis dari second partial derivatives yang mungkin terjadi. Di sini yang pertama adalah do kuadrat f per do x kuadrat. Artinya apa? Artinya menurunkan secara parsial terhadap x dari turunan pertama yang sebelumnya sudah dihasilkan atau sudah dicari ya. Jadi dari turunan ini kan turunan pertamanya, nanti hasil dari ini diturunkan lagi terhadap x. Ini kita beri simbol atau notasi fxx. Jadi fungsi dua variabel yang diturunkan terhadap x nanti diturunkan lagi terhadap x lagi. Demikian juga dengan do kuadrat f per do y kuadrat, yaitu turunan parsial fx, y terhadap y ini diturunkan lagi terhadap y lagi. Nah, jadi nanti kita beri simbol f y. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah do kuadrat f per do x do y. Jadi pertama kita turunkan terhadap x, kemudian nanti diturunkan lagi terhadap y, nanti diberi simbol fxy. Dan nanti akhirnya yang keempat adalah turunan parsial order kedua dengan yang pertama menurunkan y dan kedua menurunkan terhadap x, atau kita beri simbol f y x. Oke, secara singkat bisa dituliskan, nantinya akan kita buktikan bahwa fxy akan sama dengan fyx ya, fyx, yaitu do kuadrat f per do x do y akan sama dengan do kuadrat f per do y do x. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Fxx itu berarti yang pertama kita turunkan terhadap x, kemudian nah ini do f per do x ini, kemudian hasilnya diturunkan terhadap x. Demikian juga ini do f per do y ini diturunkan lagi terhadap y. Nah, untuk yang ketiga dengan yang keempat adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah punya do f per do x, hasil dari do f per do x ini diturunkan terhadap y menjadi do per do y, sehingga nanti kalau ini digabungkan do nya kuadrat ya, do kuadrat fxy per do y do x. Nah, ini kalau do y do x nya di komutatifkan menjadi do x do y ya, do x do y. Nah, kalau ini dikomutatifkan perkalian do x dengan do y nya ini, nanti kita bisa menghasilkan do f per do y kemudian diturunkan lagi terhadap x ya. Jadi nanti hasilnya akan sama. Nanti akan kita buktikan dengan contoh bahwa fxy akan sama dengan f yx,
yaitu turunan parsial ordo kedua dengan pertama kali menurunkan X kemudian menurunkan terhadap Y, nanti akan sama dengan jika menurunkan pertama terhadap Y kemudian yang kedua terhadap X ya. Contohnya di contoh 831. Oke, misalkan kita punya fx, y sama dengan x pangkat 5 y pangkat 3 plus 2x pangkat 3 plus 5y kuadrat plus 3. Ini diminta untuk mencari turunan parsial ordo kedua dari fungsi tersebut ya. Nanti ada 4 yang kita cari. Yang pertama kita turunkan first ordernya dulu atau turunan pertamanya dulu. Kita cari, kalau kita turunkan terhadap X nanti menjadi fx, ini jadi konstan hilang 0 ya. Nah kalau ini diturunkan terhadap X menjadi 5x pangkat 4 y nya pangkat 3. Nah ini. Kemudian yang berikutnya suku kedua kalau turunkan terhadap X menjadi 6x kuadrat. Jadi fx nya atau turunan pertama terhadap X nya adalah 5x pangkat 4 y pangkat 3 plus 6x kuadrat. Kemudian kita cari fy nya, yaitu kita menganggap yang variabel X saja sebagai konstan. Ini nanti 0 hilang, jadi kita tinggal menurunkan ini. Kalau diturunkan terhadap Y menjadi 3y kuadrat kali x pangkat 5 atau 3x pangkat 5 kali y kuadrat. Kemudian ini 0 hilang, nggak usah ditulis. Yang suku ketiga menjadi 10y. Nih 10y. Ini plus 3 nya diturunkan 0 hilang, nggak usah ditulis. Oke, berarti first order derivatifnya ini fx nya, yang sana fy nya ya, jadi turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan untuk kedua kalinya. Tadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dari fx ini diturunkan terhadap x lagi. Kalau kita turunkan terhadap x lagi menjadi fxx. Ini fxx. Kita turunkan, berarti ini yang diturunkan y pangkat 3 nya sebagai konstan menjadi 20x pangkat 3 y pangkat 3. Kemudian ini turunkan terhadap x menjadi 12x. Sedangkan kalau fx ini kita turunkan terhadap y, maka akan menjadi ini ya, yang diturunkan ini ya, menjadi ini 3y kuadrat kalikan 5, berarti 15x pangkat 4 y kuadrat. 15x pangkat 4 y kuadrat. Oke, ini fxx dan fxy nya sudah kita dapatkan. Sekarang dari fy, dari turunan pertama fy, kita cari fy dan fyx. Untuk fy berarti kita turunkan lagi terhadap y. Ini diturunkan terhadap y menjadi 2y. Kalau dikalikan dengan 3x pangkat 5 menjadi 6x pangkat 5y ya. Jadi ini dikalikan dengan turunannya, ini dikalikan dengan 2y, 6x pangkat 5y. Kemudian ini diturunkan terhadap y menjadi 10 ya, menjadi 10. Itu jika fy atau diturunkan lagi terhadap y. Sekarang kalau ini diturunkan terhadap x menjadi fyx. Berarti nanti kita lihat ininya saja yang kita anggap sebagai variabel. Ini menjadi 15x pangkat 4 y kuadrat. 15x pangkat 4 y kuadrat. Karena ini enggak ada variabel x nya, kalau diturunkan terhadap x menjadi 0 atau hilang, nggak usah ditulis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fyx nya sama dengan 15x pangkat 4 y kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fxy sama dengan fyx ya. Nanti contoh lain silakan mencari contoh sendiri sehingga teman-teman bisa membuktikan bahwa fxy
akan sama dengan f y x. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.